Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di podcast pertama. Apa nih namanya? Nggak tahu nama podcast. Sumpah, gue kasih namanya podcast. Nggak tahu nama podcast aja kali ya. Soalnya gue bingung. Aduh, nama podcastnya apa nih ya? Kalau orang-orang kan kebanyakan bikin podcast kayak ya mungkin dari singkatan-singkatan. Misalkan kayak semprot ya kan, itu kan semprot podcast. Terus ada podcast mas, gue nggak tahu juga itu singkatannya apa. Pokoknya kebanyakan singkatan, terus juga ya tergantung konten-kontennya gitu loh. Nah ini gue nggak tahu kontennya, nggak tahu kontennya, maksudnya gue nggak tahu nama podcastnya apaan, tapi ya udah akhirnya di namanya nggak tahu nama podcast. Jadi kalau ada orang yang nanya, lu punya podcast? Iya. Podcastnya namanya apaan? Nggak tahu namanya. Nah, kok gitu? Nah jadi itu bikin orang jadi bingung. Nah tapi gue nggak sendirian, dan ini gue bersama partner gue selama 7 tahun. Waduh. Sabi. Iya kan kita udah lama cuy, udah hampir 7 tahun kan nih. Dari SMP sih. Dari SMP, dari tahun 2013 coy. Nah, eh kenalin dulu, lu siapa coy? Mas saya pada yang nggak tahu nih, partner. Biasa kan gue kalau di video-video gue yang lama itu biasanya sama Agam tuh, temen gue tuh. Nah ini gue sama siapa nih? Kenalin coy. Oke, nama gue Fadli Azim. Nah, bisa follow Instagramnya Fadli Azim. Kepanjang-panjang sih. @fadlias dot under enggak deh. @fadlias _ Kenapa Anda lupa sama Instagram sendiri dong? Nah, oke, jadi kita intermezzo dulu cuy ya. Tapi sebenarnya intermezzo nggak harus dikasih tahu sih. Jadi sebelum bikin podcast ini, bapak gue ngomel-ngomel. Ini kocak banget. Jadi gue datang, gue nih jujur ya, gue tuh paling takut kalau misalkan lagi nggak salah apa-apa, gue jadi pelampiasan. Karena itu mungkin ketakutan semua anak ya. Mungkin bapak lagi stres, tiba-tiba kita dilampiasin, jadi bahan pelampiasan. Itu menurut gue nggak setuju tuh sama orang tua yang kayak gitu. Karena ya salah gue apa? Gue nggak ngelakuin tindakan kriminal, gue nggak mecahin pas bunga, nggak mecahin kacang mobil polisi, apalagi ngata-ngatain DPR, kagak dong. Ya kan, ngapain kita tuh jadi bahan pelampiasan orang tua kita gitu, aneh banget. Nah, itu tuh yang tadi gue khawatir, takutnya ngaruh ke si Fadli nih. Takutnya dia ngomel-ngomel nih, gitu, takutnya si Fadli kena attack-nya. Jadi akhirnya gue khawatir banget tuh. Marah-marah itu sebenarnya gue nggak tahu sih itu receh atau enggak ya. Pokoknya tuh jadi ada tukang sampah, ada truk sampah gitu, ngambilin sampah warga sini lah. Nah, bapak gue kayaknya ngomel-ngomel tuh masalah sampah gitu. Tapi emang gue sih nggak bilang tukang sampahnya tuh kayak kurang attitude atau gimana ya. Tapi emang pokoknya kalau tempat sampah gue itu kan kayak pintu kecil gitu ya, yang dari besi. Nah itu kadang tuh ya, kalau misalkan gue ngeluarin motor, itu kadang pintu sampahnya nggak ditutup lagi, atau mungkin dia bingung. Ini tutupnya gimana sih gitu. Nah akhirnya tuh jadi kayak, wah ini tukang sampahnya ngeselin banget. Jadi malah ribut sih. Nah gue mungkin gue nggak tahu, mungkin bapak gue juga ngebelain warga sini yang sampahnya entah gimana, gue nggak tahu lah ya. Tapi ya gue jujur deg-degan juga gitu. Kalau gue jujur ya, gue tuh kurang punya empati sosial di sini. Jadi kalau tetangga gue ribut atau gimana, gue nggak peduli. Nih jujur nih, jadi di depan gang rumah gue itu baru aja dibuat taman nih, lagi dibuat taman. Jadi waktu itu gue balik sepedahan cuy. Gue balik sepedahan, tetangga gue ribut kayak mau hampir pokok antem gitu. Cuma gue cuek aja, gue amat. Kebanyakan kalau orang ya ada ribut ditontonin. Kalau orang Indonesia tuh. Bahkan gue pernah waktu itu mau berangkat ke undangan sama teman-teman gue, ada supir angkot ribut. Sumpah cuy. Gue Instastory kan. Gue Instastory-nya gini. McGregor versus John Cena atau gimana gitu. Soalnya kocak banget. Ribut itu kayaknya sih masalah duit. Gue lebih percaya masalah duit. Pada ribut kan. Terus temen gue nih, si Kelzevanya mau ngebuka jendela. Saya kan gue sampingan dia tuh ya, mobil belakang, terus sampingan dia mau buka jendela. Kata gue, jangan dibuka, ntar malah nambah panas, malah kita yang jadi kena kan. Maksud gue kayak gitu. Iya sih, emang itu tata menarik lah. Gue juga datanya terhibur gitu. Kalau kayak gitu sering sih, termasuk apa ya, kayak di jalan aja. Kalau misalnya kita lagi naik motor, kita kan suka kadang keganggu, apalagi kalau misalnya di lampu merah nih. Lampu merah, belum juga lampu merah kan, tapi orang tuh udah kayak klakson itu
ngapain ganggu banget gitu loh. Nah, Itu iya. mereka tuh seolah ngajak ribut. Apalagi kalau misalkan apa namanya di jalan terus ada yang knalpotnya berisik dan dia geber-geber gitu. Knalpot Itu brong itu namanya. nah itu ganggu banget sih sumpah. Jadi kadang tuh emang ada orang yang bikin emosi. Cuman kalau misalkan nggak terlalu fatal menurut kita ya kayaknya nggak perlu sih, nggak perlu marah-marah juga. Nah, Api jangan dibalas api lah. Nah, tapi gini, gue juga pernah kayak gitu. Gue tuh di ini, di dekat Mercubuana, deketan Mercubuana itu di bawahnya itu, bukan di bawahnya, maksudnya deket sama jembatan tol gitu kan. Nah, gue pernah saking pengen taat dan disiplinnya sebagai warga negara, gue berhenti tuh. Emang itu jarang, lampu merahnya cukup lama lah. Gue diklaksonin, emang mobil tuh jarang ada yang lewat. Gue diklaksonin, woi udah jalan aja, buset. Gue kan takutnya kan itu, gue nggak ngeliat, gue ditabrak kontainer, ditabrak Hino Nutro, truk warna hijau tuh, itu namanya Hino Nutro tuh, gue tau merek ya kan, padahal gue bukan kuli tuh, bukan sopir truk, tapi gue tahu nama merek ya karena dulu ada iklannya coy. Nah itu gue takutnya kayak gitu, nah gue pernah diklaksonin kayak gitu. Cuma kalau menurut gue iya benar kata Fadli, jangan dilawan, kita balas dengan smart gitu. Gue sering berhenti di ini sumpah ya, gue no pencitraan nih, gue berhentinya tuh always di belakang zebra cross gitu. Karena gue takutnya ini bukan takut ditilang, tapi takut ada orang YouTuber bikin sosial eksperimen ya kan, gue diomel-omelin lah atau nggak diguncingin banci. Ada loh. Itu kontennya Majelis Suci Indonesia yang Bondowani, lu bisa tonton aja tuh di channelnya Majelis Suci Indonesia. Jadi tuh Bondowani itu kan artinya katanya modal nekat lah, orang nekat gitu, gue lupa. Lu kalau orang Jawa Surabaya tau lah artinya. Nah itu jadi konten itu dia kayak sebenarnya itu kayak selebgram Surabaya gitu, cuma dia bencong, bener dia kayak bencong-bencong gitu. Jadi motornya ada pengguna motor berhenti di lampu merah di zebra cross. Nah, terus habis itu hostnya si Dono Pradana ini nyuruh sikat bapak-bapak, kayaknya si perawakannya tuh bapak-bapak kan, dituin dipeluk-peluk cuk, sumpah gue gak bohong, itu ngakak di bawah ya iya gitu di bawah terus sampai kalau nggak salah itu udah lampu hijau atau belum ya, pokoknya langsung langsung dikenceng, ditinggalin. Itu ngakak banget, kayaknya sih itu bancinya trauma tuh cuk, trauma banget. Aku nggak mau syuting Bondowani lagi soalnya iyalah dibawa jauh itu dibawa cukup jauh kayaknya. Orang nggak, kalau gua lihat dia tuh sampai jalan kaki kesian banget cuy. Nah itu gua alasnya kayak itu pengalaman gua dalam menghadapi lampu merah ibu kota Jakarta. Tapi sekarang kayaknya lampu merah ibu kota tuh apa ya, sebenarnya nggak terlalu macet sekarang. Cuma mungkin ada beberapa wilayah di daerah teman-teman, entah ya Jakbar pasti ada lah yang tetap macet walaupun Jakarta sekarang lagi PSBB, tapi nggak tahu sampai kapan ya. Tapi ada aja gitu. Nah kalau Jakarta itu menurut gua tempat kuliah gua juga, karena gua kuliah di wilayah Jakarta Barat, dan ini si Fadli juga di Jakarta Barat. Sama-sama Jakarta. Lu Kebon Jeruk ya? Iya. Kalau gua Grogol. Satu wilayah. Nah, ngomongin kuliah, topik kita kali ini Mas berhubungan dengan kuliah. Jadi topik kita kali ini adalah kuliah online versus kuliah offline. Nah, ini dia mungkin gara-gara pandemi gini jadinya apa ya? Kita kuliahnya itu pasti bakal banyak feel yang berbeda banget, coy. Ya dari kuliah online sama offline. Banyak yang ngeluh gini, coy. Wah, gue tuh kalau kuliah online bukannya makin pinter, makin dablek. Buset. Gue justru malah nih ya, kalau menurut gue bukan bisa dibilang film atau gimana ya. Mungkin sudut pandang gue. Kalau gue justru kalau kuliah online itu malah gue makin ini energi gue dapat gitu. Karena bukan masalah gue anak introvert, gue tuh kayaknya gue bukannya nggak pernah ngaku introvert ya, tapi gue ya enak aja gitu. Kalau kuliah offline tuh kayak menurut gue enak aja sih. Enak emang. Lebih enak kalau buat orang-orang kayak kita. Kalau ini sih sebenarnya kalau kuliah offline itu lebih enaknya ke ini Pak, ke orang-orang yang ekstrovert, yang hidupnya sosial banget, yang hidupnya cinta sekali sama cycle-nya dia. Nah itu pasti kebanyakan ini
lebih suka kuliah offline gitu, atau orang-orang yang gimana ya, inilah pokoknya orang-orang yang suka bergaul lah. Iya. Nah kayak gitu. Karena mereka ya butuh interaksi. Sedangkan kalau orang-orang introvert kan kayak kita, gimana ya, mau terlibat ke keramaian aja kadang males gitu loh, ngapain. Enggak, maksudnya kalau gue nih ya, gue sebenarnya nggak pernah masalah kalau di keramaian, asal cycle-nya itu cocok sama kita. Atau ada obrolan topik yang menarik gitu. Jadi sebenarnya lo extrovert kan tergolongnya? gue lebih ke ambivert sih sebenarnya. Ambivert. Jadi gue kalau sendirian bisa ini banget, bisa konsen banget. Kalau itu justru kadang keganggu, kadang ini gitu. Kayaknya sih gue lebih ke ambivert. Kalau gue ke ini sih kayak introvert. Jadi kalau ya gue ngerasa nyaman aja kalau misalnya kuliah online. Cuman kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya tuh kuliah online itu lebih boros dari kuliah offline. Kenapa? Tapi mata lu itu lebih boros? Karena gini, meskipun kita nggak bolak-balik gitu loh, nggak bolak-balik kampus, mungkin yang rumahnya dekat kampus gitu kan. Cuman kalau dihitung-hitung tiap hari gitu kan, tiap hari kan ada aja pertemuan sama dosen. Gedein suara lu. Oh iya, sorry Cuk. Jadi pokoknya kan setiap hari kita ada pertemuan sama dosen kan, dan itu online. Nah kalau misalnya kuotanya aja habis terus, apalagi kan ada juga yang sekarang pakainya Google Meeting itu apa ya, tergolong boros kuotanya. Zoom aja udah boros. Nah ini Microsoft Team, gue biasa pakai Microsoft Team tuh. Kalau di gua itu pakainya Zoom sama Google Meeting karena kampus itu pelit. Kita nggak sebut nama. Susah ngomong sebut nama, yang pasti ada di Kebon Jeruk dan Pak Anda itu pasti tahu. Nah, susahnya tuh di situ. Jadi ya gimana ya? Sebenarnya enak-enak aja sih kuliah online, cuman susahnya ini ya di kuota. Nah, kalau gue nih ya, kalau kuliah online itu menurut gue lebih ke irit budget, Pak. Karena gue di rumah alhamdulillah punya wifi, jadi gue selamat. Nah ini yang mungkin yang beruntungnya tuh teman-teman yang kita yang punya wifi, jadi kita aman. Nah itu kalau kayak gitu udah beda lagi. Nah ya kalau yang di rumahnya, kalau yang orangnya low budget susah. Kalau ini dia isi paket data pakai kuota malam. Pakai kuota malam, itu gue nggak ngerti sih. Kalau paket malam ya lu gimana kuliahnya cuy? Itu ada sih yang kampus-kampus yang kayak ini kampus yang kelas karyawan biasanya ada yang pakai yang kuliah itu malam. Tapi gue nggak tahu sih, yang mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Lu yang kuliah di kelas karyawan itu gimana? Apakah lu kuliahnya jadi malam tapi tetap hari-hari biasa atau gimana? Gue nggak tahu. Nah kalau gue, kenapa gue ngerasa kalau kuliah online ini irit, jadi lebih irit budget. Pertama, pasti bensin gue jadi lebih irit. Karena tuh gue sebenarnya paling malas ngisi bensin. Gue juga sih sebenarnya kalau offline itu. Gue tuh paling malas coy ngisi bensin. Tak kenapa? Karena ya mungkin ya kalau sebenarnya kalau ya itulah namanya juga punya kendaraannya. Mau nggak mau harus isi bensin dong ya kan. Kayak sama lu mau punya anak tapi lu kalau nggak bisa menafkahi, ya kok usah bikin anak dong. Nah itu ya. Saya punya jokes yang mungkin bisa menyinggung banyak orang, tapi nggak akan saya ucapkan ya, karena takut kena jadi masalah. Ntar Instagram gue banyak hate speech dan gue nggak mau. Nah maksud gue kayak gitu. Nah kalau apalagi ya mungkin nah kalau kuliah offline itu gue juga kadang suka jajan-jajan juga tuh. Biasanya kalau gue jajannya itu paling mahal apa ya? Kalau paling mahal itu gue nggak tahu sih. Tapi kalau Starbucks ya, karena kampus gue itu ada Starbucksnya. Iya sih, ngopi sih paling enak kalau jajan tuh. Iya, gue tuh paling mahal Starbucks. Tapi cuma hari Kamis. Karena kenapa kalau hari Kamis Starbucks itu ada tumbler day. Jadi kan gue punya tumbler. Iya. Jadi ya udah akhirnya gue habis tuh paling sekitaran 20.000 lah, 20 atau 30-an gitulah. Gue biasa beli americano kan. Jadinya murah banget tuh. Biasa gue tuh kalau jajannya yang itu doang. Tapi kadang gue kalau di kampus gue itu ada Alpha X juga. Alpha X sebenarnya harga kopinya juga terjangkau, standar 15.000 untuk yang americano. Nah itu gue bisa beli di situ. Dan sebenarnya Alpha X itu di kampus gue
Gue juga jujur, gue sebenarnya juga kangen kuliah offline itu, kangen ini doang ke Alpha X ya doang pak, sama dosen, sama suasana kelas, sama orang-orang mahasiswa saya tidak kangen. Itu saking gue gak bilang benci juga sih, mungkin saking ansosnya gue kayak, saking gue kurang mau bergaulnya gitu ya. Kalau gue kuliah tuh kangennya ya jalan-jalan. Karena enak jalan-jalan di daerah Jakarta Barat tuh, banyak daerah kulinernya. Iya banyak lebih ini sih, lebih ke banyak daerah buat nongkrong tuh banyak ya. Kalau di daerah-daerah kita tuh ya. Dan apalagi di kampus gua nggak sebut nama, tapi lu pasti tahu lah. Apalagi kampus gua itu deket sama mall-mall yang terkenal. Ada Mall Ciputralen, ada Central Park, ada Taman Anggrek. Nah itu 3 mall besar yang berjejer lagi. Yang berjejer tuh Taman Anggrek sama CP. Kalau CL kan masih ke sana lagi. Sama Neo Soho. Wah, tapi pihak Neo Soho kalau denger ini bahaya nih kalau nggak denger. Oh, saya kenapa nggak disebut? Wah, ya maaf untuk semua orang-orang yang bekerja di Neo Soho saya sebutkan. Ya. Lagian mana ada orang Neo Soho denger ini. Waduh. Nah, itu 3-4 mall besar. Yonko kalau di One Piece Yonko. Yonko mallnya tuh, Yonko Mall Jakarta Barat. Cuma gue yakin ada mall lain di Jakarta Barat. Oh iya, ada Purinda Mall kan. Purinda Mall termasuk mall yang cukup, Lipo Mall Puri itu juga iya. Cuma ini yang di wilayah Grogol ya. Kalau Lipo Mall Puri kan itu beda cerita ya, beda daerah lagi. Nah, kampus gue sama Fadli itu deket-deket sama mall-mall yang itu. Paling cuma berapa menit lah untuk nyampe sana lah. Kalau naik motor gitu. 15 menitan paling. Kalau di 15 menit. Iya. Kalau dari TA, masa lu 15 menit sih? Enggak lah. Kadang kurang sih. Tergantung, kalau macet mah bisa sampai 15 menit. Enggak, kalau gua tuh kalau gua cuma ya hitung-hitung 5 menit. Enggak nyampe 10 menit lah. Asalkan ya kalau di bawah jembatannya ini nih, di bawah jembatannya itu kadang ada polisi. Jadi yang kalau misalkan lu di wilayah, gue lupa tuh jalan apa ya, bentar ya, pokoknya tuh di bawah jembatan yang perempatannya itu sering ada polisi, coy, ada razia. Jadi kalau misalnya muter balik tuh sering ada razia. Nah kalau lu kena tilang ya pasti jalan menuju Taman Anggrek jadi lama ya, karena lu harus berurusan dengan aparat polisi ya kan, berurusan dengan duit. Kenapa Anda keluar jalur ya? Maksudnya polisi ini ya, polisi Konohagakure yang jujur dong, jangan yang pungli lah ya, bukan polisi Jakarta Barat, tapi polisi Konohagakure yang gue maksud ya, bukan polisi yang di situ, bukan. Nah kalau gue mungkin kangennya tuh nge-mall ya. Kadang gue tuh kalau nge-mall suka berangkat sendiri aja kalau kuliah offline. Kalau gabut. Kadang ada juga teman-teman gue yang kadang sampai nggak ada kelasnya, dosennya nggak ada, ke mall CL nonton film. Nah itu pasti gue yakin tuh ya, anak-anak Untar, anak-anak Trisakti itu kangen kayak momen-momen kayak gitu. Gue yakin tuh pasti semuanya yang denger ini kangen pasti sama 3-4 mall terbesar itu. Kalau gue sih lebih kangennya ke CP ya, karena kalau CP tuh mungkin emang makanannya rata-rata mahal. Tapi mungkin kalau untuk keindahan mallnya bagus banget. CP tuh. Kalau gue lebih ke CL sih. CL ya? Iya. Karena banyak kenangan di situ. Waduh, kenapa nih? Aduh. Kayaknya gue kalau putus, susah nih kayaknya buat ke CL lagi. Waduh. Kalau CL mungkin mallnya itu ini ya sebenarnya mallnya bagus, cuma udah cukup sepi. Itu ramenya itu sama anak Ultraman Trisakti doang, karena ini cuy mungkin untuk pelampiasan makan gitu-gitu, atau mau hedon. Gue tuh paling mahal makan di CL tuh makan Hokben. Seriusan, gue makan Hokben tuh paling mahal, paling kantong gue jebol. Karena ya diajak biasanya, makanya tuh gue nggak benci sama teman-teman gue yang di Untar itu. Kalau ngajak makan nggak masalah. Cuma kalau misalkan maksa, nah itu yang nggak gue sukanya, maksa. Kalau misalkan lu ngajak makan gue ke Hokben ya, kalau gue ada duit ya ayo, kalau gue nggak ada ya udah jangan maksain gue. Karena tuh gue kan hobinya cukup ya, tergolong cukup mahal lah. Gue kan hobi mainan ya, jadi gue harus irit-irit lucu. Jadi mohon maaf teman-teman yang misalkan bilang gue kayak wah nggak solid tuh nggak ikut
nongkrongnya sama kita, bukan begitu. Saya cinta uang saya gitu. Jangan dulu sujon. Jadi gitu. Mungkin ya kalau misalkan solid, saya solid banget. Jika kita tuh cocok, atau mungkin lu punya kedekatan emosional sama gue, jadi gue pasti bakal solid banget sama lu. Pokoknya lu kalau misalkan butuh bantuan apa-apa, gue pasti bakal ada buat lo. Anjay gue nih berat banget tuh bahasanya. Aduh, sumpah gue sebenarnya malas ngomong kayak gitu. Gue sebenarnya itu lebih pengen gue tanamin ke hati gue aja lah. Tapi ya udahlah, gue ucapin aja lah, daripada nggak ini apa, daripada ke beban terus di pikiran dan otak gue, jadi gue ucapin aja lah. Nah, gue tuh kuliah offline tuh yang gue kangenin itu sama apa lagi ya? Mungkin ketemu teman, atau mungkin lu punya gebetan ya. Gue sih nggak mau sebutin gebetan gue siapa ya di Untar ya. Gue nggak mau sebutin, gue soalnya nggak enak gitu. Gue nggak mau sebutin nama atau siapapun. Pokoknya ada yang gue taksir tuh, pasti ada. Pasti di kampus tuh ada yang ditaksirin gitu. Cuma lu entah lu malas PDKT-nya, lu malas apa kayak gitu. Nah, kalau gue nih, kelemahan gue di kuliah yang paling bukan kelemahan, mungkin hal yang gue cukup benci selain selain ngisi bensin dalam perjalanan, yaitu bertemu teman-teman toksik, teman-teman toksik, dan mungkin atau dosen yang ngasar sama kita gitu, yang cukup nyebelin. Nah, itu yang mungkin yang gue mungkin kurang yang mungkin apa ya, bisa bahasanya gimana sih, nggak serak lah. Nah, kayak gitu. Itu gue bersyukurnya gitu, jadi gue nggak ketemu teman-teman yang menurut gue toksik gitu. Gue nggak sebut nama, pokoknya seperti biasa. Tapi emang gue bersyukur aja gue nggak ketemu mereka, karena gue kalau ketemu mereka apalagi deket-deketan, itu pasti ada aura iblis, iblis. Ada orang-orang iblis. Nah, itu biasanya tuh gue kurang sukanya kayak gitu. Dan kadang tuh teman-teman toksik kayak gitu juga kadang ya muka duanya juga ada. Pokoknya suka nyebelin gitu. Nah, gue bersyukurnya kayak gitu. Jadi kalau online kan enak tuh cuy ya, cuma lihat namanya doang ya. Sebenarnya gue lihat nama juga sebel sih. Ya, gue suka sama dia lagi gitu. Jadi kadang sebenarnya itu untuk kuliah offline juga apa ya, untuk orang-orang yang masih semester awal sih. Gue kasih nasihat juga, ini kan gue udah semester akhir, gue sama Elmi sih, tapi lebih ke gue, karena gue udah semester akhir, gue tuh ngerasa ya cycle gue, pertemanan gue itu semakin menyempit dalam perkuliahan, begitupun dalam kehidupan gitu loh. Jadi seandainya lu udah susah, udah istilahnya udah mulai ribet untuk kuliah, untuk masalah kelulusan kayak gitu, nah lu itu hanya berdiri dengan diri lu sendiri, pada keteguhan hati lu sendiri. Jadi semisalnya lu patah semangat, itu bukan biasanya nggak dari teman-teman lu. Jadi kadang nih, misalkan lu di semester awal, semester 1, 2, 3, 4 itu lu masih geng-gengan, masih kumpul sama teman-teman lu, masih istilahnya apa-apa tuh susah sama teman-teman lu. Nah, nanti setelah lu menjelang semester akhir nih, semester 7, semester 8, apalagi yang extend kayak semester 9, 10, 11 dan seterusnya, itu tuh lu bakalan ngerasain pertemanan lu itu semakin menyempit, dan itu lu harus berdiri dengan dengan kaki lu sendiri. Nah, itu salah satu keuntungan kuliah online itu adalah ya kayak gini, lu tuh online, lu apa-apa sendiri, jadi lu harus bisa jadi solo player. Lu kalau misalnya lu kuliah offline nih, lu tuh kayak, menurut gua pribadi ya, nggak tahu menurut orang lain, itu tuh lebih kayak ngebuang waktu lu di kampus buat ketemu teman-teman lu, ketemu teman-teman yang nggak dekat, ketemu istilahnya, meskipun mereka bantu, mereka bisa ngobrol sama lu, maksudnya nggak ada masalah gitu loh, cuman kayak ya ngapain kuliah datang ke kampus gitu, selain buat ngurus-ngurus dosen, kan harusnya ada sosialisasi juga. Gua bukan tipe orang yang nggak mau sosialisasi, gue tuh mau temenan, cuman karena perbedaan prinsip, perbedaan hobi, perbedaan apa segala macam, jadi itu kita kayak nggak nyatu, dan jatuhnya itu malah kuliah offline kayak ngebuang waktu. Nah, di situ gue mikir lebih untung kuliah online daripada kuliah offline. Makanya menurut gue sih
meskipun ya rugi kuota sih, cuman ya nyaman lah, lumayan nyaman kalau harus kuliah online ini meskipun banyak tugasnya gitu loh. Dan gue juga jujur nih, ini gue juga ngomong lagi nih, kuliah online ini kan udah start dari Maret ya. Nah, Iya. gue waktu semester kemarin, akhir semester kemarin itu gue presentasi kan. Waktu akhir-akhir kelas itu dosen gue sempat muji gini, Elmi, kamu kok kalau kuliah online pinter ya, tapi kalau di kelas, di kampus kamu diam, mendem, ya gue dipuji kayak gitu cuy sama dosen gue, sumpah gue nggak bohong. Kata gue sih coba, ya gue ketawa-ketawa aja sih cuy. Gue ya kalau dibilang gue terpuji kayak gitu ya udah, terima kasih lah. Tapi gue nggak terlalu takabur banget, aku adalah orang paling jenius di muka bumi, nggak kayak gitu. Itu gue kayak ini loh, kalau kayak Sakuragi Hanamichi di Slamdang kayak gitu tuh. Lu kalau nonton Slamdang, Sakuragi Hanamichi baru sekali ngepoint dia langsung Orewa Tensai dah, artinya gue paling jenius nih di basket. Rukawa Kaede emang gak ada apa-apanya. Itu kayak gitu tuh, gue nggak mau kayak gitu. Gue tuh ya terima kasih Bu dosen telah menguji saya. Tapi saya sebenarnya masih butuh ilmu, Bu. Saya bukan orang yang paling jenius di muka bumi ini, bukan. Nah itu gue keuntungannya kayak gitu tuh. Gue dapat dapat respect lah, seenggaknya ya, dapat respect dari dosen gue. Jadi gue tuh senengnya kayak gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya. Nah itu tuh gue senengnya kayak gitu. Dan kuliah online ini menurut gue, jadi gue tuh juga punya waktu lebih buat hobi gue. Nah ini nih yang paling gue suka. Jadi tuh kalau misalkan kuliah offline, gue itu jadi kayak jadi hobi gue tuh sering ke kikis gitu. Kayak contoh nih, channel gue nih yang ini kan awalnya gue mau jadi kontennya food blogger. Nah food blogger itu gue pengennya tuh jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan kayak Next Carlos. Nah karena panutan gue tuh, atau bisa dibilang kiblat gue bikin konten itu Next Carlos. Nah gue tuh pengennya, gue yakin di Jakarta ini ada makanan yang entah pinggir jalan atau yang di ruko-ruko gitu yang pasti enak. Nah itu gue pengen ngeliput kayak gitu. Cuma mungkin gue terlalu berkiblat banget sama Next Carlos, padahal sebenarnya untuk jadi food blogger tuh nggak kayak gitu. Ya udah akhirnya gue berhenti aja. Dan gue juga punya konten masak juga. Dan itu sebenarnya emang ya, selain viewnya juga jelek, viewnya dikit, terus juga ngeluarin budget yang banyak. Nah kalau konten gue yang satunya lagi tuh konten mainan gue itu emang budgetnya gede banget, budgetnya bisa sampai 1 juta lah. Tapi gue viewnya selalu menjamin, selalu bagus gitu. Gue gak bilang itu ini pasti karena passionku, enggak juga sih sebenarnya. Itu cuma emang gue tahu pasarnya aja kayaknya gitu. Dan kalau kuliah online ini ya yang tadi gue bilang, gue tuh bisa bikin konten bisa bikin konten YouTube gue jadi lebih maksimal. Belum lagi nih kan gue juga sekarang lagi ada project juga sama Gundam FC, jadi gue juga punya waktu luang gitu. Dan ini sumpah nih, ini mungkin keresahan gue nih ya. Gue tuh sebenarnya kalau dikasih tugas ya, itu sebenarnya nggak masalah loh. Jujur aja gue dikasih tugas tuh kalau ini nggak masalah. Kalau online itu kan namanya juga kuliah. Nih junior gue. Jadi junior gue itu dia sebenarnya itu buat lucu-lucuan gitu. Jadi dia mau belajar stand up. Cuma kan karena sekarang open mic lagi tutup, komunitas lagi nggak buka, dia coba tuh bikin ngomel-ngomel gitu kayak Bintang Emon. Gue juga bikin. Tapi kalau gue nggak merasa itu juga lucu. Atau dia juga gue ngeliat dia juga nggak merasa itu dia garing. Cuma dia nggak masalah bikin kayak gitu, bikin ngomel-ngomel kayak gitu. Cuma yang hebatnya dosennya sih, banyak kan tersinggung. Sekarang nih zaman orang tersinggung lu. Nah itu temen adik kelas gue kayak gitu. Nah dia bikin ngomel-ngomel tuh, mohon untuk dosen-dosen jangan bikin tugas banyak. Wah soalnya nih ibu gue tuh kalau abis masak langsung cek sih atau apa tuh, gue lupa. Pokoknya video itu udah dihapus, cuma gue tahu ingat materinya. Ya lucu atau enggaknya gue nggak bisa menilai, cuma netizen yang bisa menilai kelucuan ya kan. Karena gue nggak mau jadi orang yang so ngerti banget di dunia komedi. Ya gue emang stand up comedian, cuma gue nggak mau aja gitu menilai kayak gitu. Karena gue ya masih anak baru lah, kita support aja lah kemauan dia apalah gitu, jangan ngata-ngatain orang gitu lah. Karena gimana ya, mungkin orang tersebut adik kelas gue itu tersanjung lah kalau misalkan gue yang uji gitu. Karena kan gue udah 6 tahun stand up, walaupun gue udah pernah ikut audisi Suci juga pernah atau gimana, tapi ya gue
masih mungkin nanti insya Allah lah kalau misalkan gue nanti ke depannya udah mulai mateng ikut audisi gitu. Iya. Nah gue nggak masalah dia bikin kayak gitu karena gue juga orangnya, gue juga menjunjung tinggi freedom of speech gitu, jadi kebebasan berpendapat. Nah dia ngoceh-ngoceh kayak gitu nggak masalah, cuma yang gue permasalahkan kenapa sih lu kenapa dikasih tugas tuh ngomel-ngomel gitu. Karena menurut gue ya itu namanya kuliah kayak gitu. Mungkin kebanyakan sih. Ya kebanyakan oke lah, tapi menurut gue kalau kebanyakan gitu gue yakin itulah akan lebih mudah manage-nya sih. Manage-nya tuh jadi atau mengendalikannya jadi lebih gampang karena kan lu nggak ke apa ya, nggak kehalang apapun. Kalau misalnya nih lu kuliah offline, lu mungkin punya tugas nih yang harus dikerjain di rumah, atau lu nggak bawa laptop lah yang harus lu kerjain di PC gitu ya. Lu harus balik, nah terus kena kendala lagi nih, misalkan kendaraan lu bannya bocor, lu macet apa segala macam, deadline-nya malah nanti jam segini. Nah itu yang mungkin jadi problemnya. Nah kayak gitu, ini kan kuliah online lu, gue yakin kita nih orang Indonesia kuat rebahan. Kuat rebahan coy. Ngapain lu ngeluh kayak gitu? Buset, gue tuh dikasih tugas kayak gini, asalkan nggak, misalkan ya tugasnya apa, cabut Omnibus Law, cabut Omnibus Law tugasnya, ya gue nggak bakal bisa. Notif HP, sorry di temen-temen. Nah itu gue nggak mau tuh kalau dikasih tugas kayak, tolong Elmi cabut Omnibus Law. Ya saya tidak bisa Bu, saya kan bukan anggota DPR, nggak bisa. Nah kalau tugasnya misalkan bikin PowerPoint, bikin website atau bikin desain, nah itu gue masih oke. Sebenarnya untuk maba-maba sih, terutama maba-maba yang baru nih, angkatan 2000 berapa? 2020 ya berarti. 2020 sama 2019 itu masih tergolong fresh Nah, maba. ini tuh maksudnya kalau yang 2019 itu kan sempat ngerasain yang namanya kuliah offline. Nah, sementara yang 2020 kan ini baru banget apa ya? Ya kuliah online gitulah. Pasti pokoknya selama masih ada pandemi ini, angkatan 2020 itu bakalan terus kuliah online. Nah, banyak yang ngeluh emang lebih capek kuliah online gitu. Cuman kalau misalkan lu pikir-pikir nih, terutama yang pulang pergi, yang rumahnya 1 jam 2 jam dari kampus, itu tuh ya capek gitu. Kuliah offline tuh apalagi ada tugas, ada ada kegiatan yang lain. Jadi ya apa ya, kalau misalnya dibilang ngeluh untuk kuliah online ini ya wajar. Cuman dari capek atau enggaknya itu menurut gue ya lebih capek kuliah offline. Lebih rugi di kuliah offline daripada di kuliah online, meskipun kampusnya itu nggak mau ngasih kuota kayak gitu. Waduh, kalau ngomongin kuota kampus nih ya, itu gue juga katanya temen-temen gue yang angkatan gue itu sering ngeluh gitu. Udah pada dapat belum sih? Udah pada dapat belum sih? Yang nggak nyata. Nah gak itu jelas. Gue sempet dapat uang pangkalan gitulah, atau uang apa gitu bahasanya ya. Gue dapat 400.000 tuh, sekitar bulan apa ya, bulan Juni gitulah, gue lupa. Gue dapet tuh 400, lumayan lah. Tapi malah ya kalau dibilang ngabisin duit sih nggak juga sih. Gue nggak tahu sih pokoknya gimana. Pokoknya abis itu gue besoknya, lu tau nggak gue apa? Gue malah barbekyuan cuy, makan gyukaku. Parah ya. Gyukakunya mahal loh, 450. Gue baru makan di LW itu diajak sih, tapi ya udahlah sekali doang. Sisanya gue nggak, kayaknya kurang minat lagi kalau makan gituan. Tapi gue belum dapet lagi nih uang itu hanya itu apa, uang pangkalannya lagi nih. Apa sih bahasanya gue lupa dah. Ya suka-suka pihak kampus gitulah. Nah itu biasanya tuh dapat itu kayak digaji juga sih, tapi gajinya lama cair. Nah itu untuk untungnya dari kuliah online gitu. Kalau dan gue tuh gue belum magang. Sebenarnya gue harusnya magang nih, cuma gue belum. Karena kenapa? Kalau gue itu sekarang lagi, gue ini baru aja pindah peminatan. Jadi gue ternyata selama ini baru tahu kalau ternyata gue tuh bisa pindah peminatan. Jadi di semester 5 itu kan kita harus pindah peminatan. Lu ada peminatannya nggak sih? Kalau gue nggak ada sih. Oh jadi itu lu dari semester 5 nggak ada, misalkan lu kan anak gizi nih, anak gizi nih, maksudnya ahli gizi apa gitu? Nggak ada sih. Cuman kalau skripsinya itu bisa ngambil sesuai yang kita minatin. Mau ngambil apa, kan bagiannya ada 5. Nah kalau gue tuh ngambil yang salah satunya. Jadi kalau misalkan
ngelihat skripsi yang lain itu ada yang beda-beda juga. Peminatannya sih di situ sih, bukan peminatan jurusan. Nah, kalau gue kan dari public relation terus gue pindah ke periklanan. Karena gue tuh baru sadar. Jadi gue tuh baru taunya tuh dari salah satu temen gue yang pindah. Lu pindah juga dari PR ke iklan? Gue sih nggak, gue lupa alasannya apa. Tapi ya udah, akhirnya gue baru tahu. Ya udah, akhirnya gue gue coba pindah, bukan ngikut sih, karena gue yakin pasti prinsip orang beda-beda kalau pindah itu. Kalau itu kan kayak nggak punya pendirian banget kan ya jatuhnya ya. Nah akhirnya gue pindah ke iklan. Jadi buat teman-teman, ini kemarin nih Pak, nih gue nggak sebut nama nih ya. Gue itu kan kemarin lagi nongkrong sama cycle gue nih Pak. Gue instastory tuh, gue lagi sambil minum coffee beer. Terus ada nih temen gue, dia ngebalas story gue, Elmi, lu nggak ngambil magang sama skripsi ya? Gue kasih alasan kan, ya gue udah hubungin salah satu administrasi di kampus gue. Terus lu nggak ngubungin line official kampus fakultas kita? Gue juga sering chat, cuma gue bilang aja gue nggak dibalas. Nah, gue juga cukup kesel nih sama orang kayak gini. Karena kenapa ya, dia tuh nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya lagi udah baru pindah, sama mungkin gue nggak tahu, mungkin dia tujuannya baik Pak. Kenapa lu nggak ngambil ini gitu? Cuma dia nggak mungkin bisa dibilang gimana ya, kayak Julid. Bukan julid juga sih. Apa? Kayak ngatur-ngatur gitu sih jatuhnya. Kayak gimana ya? Ya gue entah, mungkin dia juga nggak senang kalau gue nongkrong. Karena kan gue ya terutama cowok nih ya. Kalau cowok yang cinta banget lah sama kawannya, atau mungkin dia lebih setia kawan ke atau ke pro lebih ke tongkrongan itu, pasti dia ngerasa gue butuh tongkrongan nih buat memperbaiki diri gue, mental gue gitu. Nah gue itu butuh banget sama tongkrongan gue. Nah makanya gue nongkrong gitu. Nah akhirnya yang nge-DM gue ini orang itu bucin banget. Gue tuh jarang ngeliat di nongkrong Pak. Jadi itu kata gue, instastory itu bucin banget, kayak sama ceweknya mulu gitu. Gue sih nggak tahu dia udah berjalan berapa lama ya, cuma kalau gue sering lihat tuh kayaknya dia bucin mulu. Nah akhirnya gue nih orang nih kayak lebih sering bucin sih. Lu nggak tahu ya, gue kan nongkrong juga butuh referensi, gue butuh butuh inilah komunikasi yang lebih baik gitu. Nah gue tuh butuhnya kayak gitu. Lu pas nggak tahu, masa lu asal ngejat orang, nongkrong mulu, lu kuliah urusin lah. Gue kan nongkrong juga pakai duit gue sendiri, bukan pakai duit lu, kayak gitu. Nah maksud gue kayak gitu bro ya, pokoknya jangan asal sembarangan begitu. Gue respect sama lu dengan cara lu nge-DM kayak gitu, gue respect. Cuma mungkin cara lu di mata gue kurang baik. Nah kayak gitu, kayak apaan sih nih, gue lagi nongkrong tiba-tiba ditanyain skripsi, ditanyain magang, uset. Sabar bro, ini kan yang ngurus kehidupan perkuliahan gue ya gue gitu. Gue juga nggak pernah ngusik dia, anjir, nggak pernah ngusik kayak magang skripsi lo. Gue nggak pernah ngusik gue karena gue lebih cinta ke diri gue gitu. Yang namanya manusia sih pasti bisa aja kayak gitu. Nah yang tadi nih, yang kita omongin tadi tuh masalah cycle. Nah kalau gue nih ya, gue tuh punya cycle geng-gengan gitu tuh dari semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah. Nah semester satunya itu emang gue sebenarnya udah cukup lumayan ini, cuma akhirnya makin ujung ke ujung mungkin kayak gimana ya, udah mulai kurang cocok atau kurang bisa menerima diri gue yang sebenarnya. Jadi akhirnya itu gue cabut, gue jadi orang antisosial. Dan semester 2 gue ada dapat lagi, karena kan semester 1 itu gue itu orang-orangnya itu aja. Di mata kuliah gue tuh semuanya orang-orangnya itu aja. Nah kalau di semester 2 akhirnya pindah, gue udah punya temen tuh, gitu, dia anak basket, dia punya tongkrongan juga. Nah akhirnya gue join situ. Terus akhirnya nggak selang berapa lama kemudian juga, bukan yang nggak cocok ya, kayak gimana ya, mungkin ada dramanya juga atau ya apa ya. Nah akhirnya udahlah, gue nggak mau nongkrong lagi gitu. Akhirnya gue cari orang yang menurut gue cocok-cocokan aja gitu. Kalau misalkan gue lagi punya masalah, punya keluhan tuh gue didengarkan gitu. Nah akhirnya ya udahlah, gue di kick lah di grupnya dia. Ya udah, ya nggak usah main lagi gitu, kayak gitulah. Nah akhirnya gue cuma punya geng-gengan kayak gitu sampai semester 4. Dan akhirnya gue sekarang
ada orang yang mungkin ada yang lebih dekat secara emosional tuh, atau gimana ya bahasanya, ada yang sesuai hobi juga ada, baik yang sesama jenis ataupun beda jenis. Nah kalau yang lebih akrab pasti sesama jenis lah, karena lebih ngerti mungkin masalah kalau misalkan curhat atau ngomongin apapun jadi lebih nyambung gitu. Yang cewek ada juga, dia lebih ke K-pop sih. Kalau yang deket banget tuh ada juga, cuma sayang hobinya beda. Cuma dia emang ngintilin gue terus, dan gue nggak ngelarang itu gitu. Dia kalau misalnya mau deket sama gue nggak masalah gitu. Tapi tetap gue respect. Cuma yang problemnya itu adalah, nah waktu gue ngumumin gue mau pindah peminatan nih, terus kata dia kan, Mi jangan Mi, lu tuh udah tinggal semester akhir tahu, lu tuh stay aja di PR. Masalahnya tuh gue di PR itu gue banyak matkul juga yang cukup nggak lulus, dan akhirnya gue cabut aja gitu. Dan gue sih nggak masalah kalau misalkan pindah peminatan, SKS gue dikit. Nah itu gue nggak pernah masalahnya, udah nggak apa-apa lah, jalanin aja. Gue mah orangnya mah nggak perlu muluk-muluk apa gitu kan. Nah itu ya udah, tapi intinya gini, ya ini gue pindah nih, mungkin lu kesepian di kelas. Gue hargai apa ya, gue menghargai apanya, mungkin bukan menghargai, maksudnya gue tau lah perasaan lu kalau misalkan kayak aduh nggak ada si Elmi nih. Nah gue menghargai kok perasaan lu kayak gitu. Cuma kalau misalnya lu mau makan, ya lu bisa kontak gue nih orangnya berani nekatan lo kalau demi temen lo. Ini serius ya, gue tuh pernah cabut dari kelas buat temenin temen gue yang lagi nongkrong, lagi makan, sumpah. Jadi waktu itu tuh masih main genggengan tuh. Terus guys temenin gue dong, gue lagi makan nih di kampusku tuh, ada deket ada kantin gitu, ada tempat makan namanya Gebi-Gebi. Gue sendirian nih di Gebi-Gebi. Ya udah tuh gue speak-speakan ke kamar mandi, gue langsung ke tempat makan itu, ke Gebi-Gebi itu. Gue langsung ke Gebi-Gebi, gue nemenin temen gue, seriusan. Itu saking gue solidnya sama temen tuh. Bayangin lu, gue nggak peduli gue absen, gue jebol atau enggak, gue nggak peduli. Saking gue setia kawannya tuh, gue kayak gitu tuh. Nah itu yang mungkin apa ya, kegilaan gue yang bisa apa ya, yang mungkin lah apa ya, gimana ya, pokoknya temen itu bagi gue adalah harta karun yang susah dicari. Anjir, bahasa gue udah mulai berat nih. Nah kalau ilmu gitu kan, maksud gue gue masih bisa carilah di Google. Sekarang kan referensi udah banyak lah, maksud gue kayak gitu. Dan akhirnya gue bela-belain cabut dari kelas cuma buat temen gue tuh. Lu bayangin tuh ya, itu saking gue saking gue ngerasa kalau temen itu berharga banget. Nah kalau lu di gym, lu main cycle-cyclean itu dari semester kapan sampai kapan, sampai lu sekarang jadi introvert tuh? Kalau cycle itu sebenarnya awal-awal semester sih apa ya, rame-rame aja sih. Gua nggak ada kayak kayak biasa aja lah, temenan kayak gimana gitu kan. Cuman menjelang semester akhir nih, semester 6, semester 7, semester 8, ya makin berasa aja. Gua nggak ngerti sih, masalahnya tuh emang apa sih, kuliah kesehatan itu kan emang rata-rata tuh cewek. Jadi ya gimana, emang mungkin menurut gua tuh cewek emang seperti itu. Maksudnya gua nggak ada masalah sama mereka, cuman ya emang gua ngerasanya cewek pasti temen sama cewek, dan mereka kalau misalnya udah nemu yang klop ya udah gitu. Dan gua ngerasanya gua susah temenan sama cewek emang, dan gua ngerasain itu. Sedangkan untuk yang anak cowoknya sih gua fine aja sih. Cuma kalau misalnya mau main-main, nginep nongkrong ya fine aja. Cuman kalau masalah untuk susah gitu, misalnya kita pas lagi susah, itu tuh menurut gue teman-teman kuliah gue kayak lebih nggak ada sih buat gue. Karena misalnya nih mereka butuh bantuan nih, teman-teman kuliah gue butuh bantuan ke gue apalagi kan, kadang tuh gue berusaha untuk ngebantu, tapi giliran gue yang butuh mereka suka nggak ada. Dan itu emang ya udah biasa sih, mau gimana kan. Maaf, itu teman apa avatar saat dibutuhkan dia menghilang? Wah itu meme lama sih. Tapi masih gue pakai tuh, sering gue pakai kalau gue lagi ngeluh. Kalau seperti itu ya gimana ya, mau nggak mau sebenarnya ya udahlah, mengharapkan balasan Tuhan aja. Itu kan kita berbuat baik juga, intinya sih itu. Berarti lu gak terlalu lama dong main cycle-cyclean kayak gitu ya? Iya sih. Sama kayak gue, itu juga gak terlalu lama gitu. Karena
apa ya, gue tuh mungkin gue lebih prefer tuh kalau temenan rata cowok semua sih, karena gue apalagi kalau masalah hobi sama prinsip mungkin ya, kayak gitu. Karena jujur aja tongkrongan gue tuh emang isinya cowok semua. Eh, Kalau di grup lainnya itu total ada sekitar 20 kalau nggak salah, 20 orang itu semuanya isinya cowok semua. Dan enaknya kalau tongkrongan isi semua cowok semua itu kita bisa share gambar-gambar bokep. Anjir. Seriusan loh. Jadi kalau isinya masih ada cewek tuh pasti masih geli-geli gimana gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Karena mungkin ya namanya juga sama-sama jenis, apalagi punya temen dalam satu cycle ada SJW feminis, susah dong kita. Hei, apa ini? Ini pelecehan seksual nih. Ya iya. Ya gua nggak, kalau pelecehan seksual sih gua nggak tahu ya. Tapi kan itu kadang temen ada juga tuh yang suka share yang aneh-aneh ya kan. Tapi ya gimana gitu. Tapi emang kalau dibilang tongkrongan gue solid banget, nggak juga sih. Kadang kalau ada yang nongkrong kan paling maksimal tuh ada yang sampai 10 lebih atau 12 lah segitu. Gue lupa paling banyak tuh berapa ya, tapi ya segitu aja. Dan menurut gue kalau masalah, dan menurut gue apa ya, untungnya nggak punya cycle nggak ada ceweknya itu ya. Pertama nih, gue tuh belajar dari salah satu teman gue. Jadi kalau si kali itu pernah cerita ke gue kayak gini, jadi tuh gue dulu tuh punya gini nih, gue tuh dulu punya geng-gengan gitu. Terus akhirnya dia ngerasa di gengnya itu ada cewek pacaran, putus, berantem, akhirnya cycle jadi kayak kacak-kacak gitu. Nah gue tuh paling nggak suka kayak gitu, cycle pertemanan kayak gitu. Dan untungnya sebenarnya di cycle gue itu pernah ada perempuan yang pernah main nongkrong tuh ada, cuma dia udah fix pacaran gitu, dan kayaknya sih udah cocokan. Dan gue pernah dengar kabarnya udah nikah gitulah atau udah punya anak gitulah, gue nggak tahu. Nah pokoknya, dan gue sih nggak masalah kalau ada perempuan, sebenarnya gue nggak pernah ada masalah asalkan perempuan itu nggak jaim. Nah kita tuh suka kalau cowok nih ya, kita tuh suka kalau misalkan nongkrong kita pengen ada perempuan yang nggak terlalu jaim banget lah. Nah temen gue ini yang cewek yang udah sering main ke cycle gue itu nggak jaim, dan dia tuh mungkin karena temen gue ini orangnya kocak, funny banget, jadi akhirnya humoris banget lah. Dan makanya dia tuh kayak udah kayak nyaman banget. Dan akhirnya kan namanya juga ini kan kepengaruh gitu ya, namanya pasangan itu juga pasti kan kepengaruh juga kan ya. Nah kayak gitu, jadi akhirnya dia kalau bercanda-bercandaan gitu juga dia slow aja gitu. Dan gue respect banget sama temen gue yang cewek yang kayak gitu. Nah dan mungkin dia juga apa ya, dibilang ada juga loh cewek yang nggak suka sama cycle perempuannya, ada coy. Jadi tuh dia kayak ngerasa cycle perempuan itu kebanyakan kan ini ya, ada fake nya juga ya. Nah kayak gitu, jadi dia ngerasa gue tuh lebih nyaman berteman sama yang isinya cowok semua. Jadi buat teman-teman yang misalkan sering lihat ada cewek satu di tongkrongan terus dibilangnya murahan, hey jaga mulut Anda teman-teman. Anda tidak tahu kan secara emosional tuh dia kayak gimana. Entah dia waktu di cycle sebelumnya dia ngerasa, tongkrongan sebelumnya dia ngerasa banyak yang fake, banyak yang hancur atau kayak gimana lah. Pokoknya akhirnya dia pindah main sama cowok gitu yang ngerasa kalau main sama cowok tuh lebih ini ya, lebih nyaman. Salah satunya teman kita Jim, si Salma. Nah itu teman kita satu-satunya perempuan ya. Dan dia tuh menurut gua dia tuh nggak jaim loh. Dia bukannya nggak jaim, maksudnya lebih inilah, bergaulnya bagus banget ketimbang kita. Karena kan kita nih dua introvert ya. Oh dia extrovert. Iya dia tuh bergaul bagus lah buat ngajak teman atau gimana gitu, milih temennya tuh dia bagus gitu. Nah itu gue sukanya kayak gitu. Dan kita tuh kayak punya apa ya, bisa dibilang punya kompasnya. Dia tuh kayak kompasnya gitulah. Atau gimana, gue nggak bisa ngenilai secara full lah. Nah kayak gitu, itu salah satu teman kita yang udah cukup lama temenannya. Dan itu juga secara nggak sengaja sih. Dan akhirnya kan kita awalnya kan ini ya, awalnya kan gue kenal lu dulu, terus gue sebenarnya awalnya kenal dia dulu karena temen gue itu si Salma itu temen SMP gue. Dan akhirnya gue ketemu si Fadli ini kelas 3, dan akhirnya si
Salmanya itu kenal juga nih sama si Fadli, jadi akhirnya saling kenal kayak jadi kayak cycle gitulah. Waduh, nah kayak ini kalau gue tuh di mata gue udah kayak tim Seven. Tim Seven udah kayak Naruto coy. Nah dan apa ya, dan itu sih menurut gue cycle main geng-gengan gitu kalau nggak awet sayang banget sih, banget, asli sayang banget. Kalau nggak, apalagi gue tuh kalau misalkan ada apa ya, ada cycle yang menurut gue toksiknya. Kalau lo dia misalkan nggak suka sama salah satu orang dan mempengaruh misalnya nih satu orang terus dia nggak suka sama satu orang yang di luar cycle-nya dia, dan dia tuh mempengaruhi dia itu di entah dibully atau di saling menghasut sama, nah itu yang gue alamin dan itu yang gue alamin. Itu orang kayak gitu harus dijauhin sih. Itu sangat waktu itu gue udah sangat benci sekali sama orang kayak gitu sih sebenarnya. Nah itu gue ada di kampus kayak gitu, dan kalau gue prediksikan sih ada 3 orang lah yang kayak gitu. Jadi dia punya cycle dan 3-nya itu tuh kayak nggak senang sama gue, dan akhirnya ya udahlah gue udah cukup tahu aja gitu. Gue nggak sebut nama juga ya, jadi gue 3 orang ini yang satu tongkrongan tapi toksik banget tuh orangnya gitu. Dan menurut gue toksik Jim, dia tuh tongkrongannya ada ceweknya gue nggak tahu berapa ya, sekitar 4 atau 5 gitulah, gue nggak tahu berapa. Nah di waktu itu kan gue lagi table planner ya, gue table planner nih di kampus. Dia punya teman yang dimana temen itu fashionable banget, jadi dia kayak wah pokoknya lo kalau ngeliat dia tuh kayak wah aja nih orang keren banget lah, punya selera fashion yang bagus. Nah di komenin nih gue lagi nggak sengaja duduk bareng gitu, itu kan udah selesai acara, jadi gue duduknya random aja tuh gitu. Tiba-tiba gue denger nih, ih si ini gayanya apa ya, pakainya terlalu ini banget. Gue sih nggak suka cowok kayak gitu. Ya lu ngomong dong, lu tanya dong ke dia, lu kan satu tongkrongan, tanya kenapa sih lu kayak gitu banget. Nah lah kenapa lu ngomongin dari belakang, menurut gue tuh nggak sehat kalau tongkrongan kayak gitu. Tuh apaan sih itu. Nah makanya itu yang bikin gue kurang enak ngobrol sama ada perempuan di tongkrongan gue kayak gitu. Jadinya kayak kurang sehat gitu menurut gue gitu. Sebenarnya nggak masalah kok, teman-teman gue tuh juga sering ngeluh gitu tongkrongan nih gue ya, sering gue nih kalau main sama lu semua isinya batang semua, nggak pernah ada ceweknya. Nah itu ya sebenarnya nggak masalah kalau kayak gitu, tapi harus gimana ya, harus lu koreksin ya. Gue yakin kalau kita nongkrong ya kita tuh kalau nongkrong pasti asik banget coy, lebih apa ya, nggak ada keributan apa segala macam. Dan biasanya kalau ada perempuan gitu siap-siap aja tuh ntar bakal ada calon-calon penikung yang siap menggandeng cewek anda atau gebetan anda. Ya, beneran loh. Kan ada cerita kayak gue tuh nonton di videonya Uus di Salam, kontennya namanya Salam Tongkrongan. Jadi dia ini pak apa kayak jadi dia tuh si Uusnya itu sering jadi korban gitu. Jadi tongkrongan itu ada cowok yang cool banget, terus tiba-tiba dia bawa gebetan. Karena si Uus itu sering banget ngelawak, sering ngejokes, akhirnya waktu balik temennya itu gebetan temennya cerita, itu siapa sih yang lucu banget. Akhirnya dia yang temennya dia itu yang cool banget, yang pendiam banget, ngerasa minder pak. Iya gue tau lah lu sering ngejokes, lu lucu, paling lucu di tongkrongan, tapi nggak caper juga, disangkanya caper, padahal sebenarnya emang dia kan ngelucu buat semuanya gitu. Jadi ngerasa kayak ke intimidasi banget ya. Sebenarnya ya itu mah tergantung elunya gitu. Nah kayak gitu. Nah apalagi ya kalau ngomongin kuliah online ya, gue sih kalau kuliah online ini sampai kalau misalkan sampai akhir tahun ya pasti kayaknya sampai akhir tahun ya. Biasanya sampai akhir tahun coy. Nah baru startnya lagi gue prediksikan ya awal tahun 2021 sih harusnya udah bisa kembali normal sih harusnya. Tapi katanya ada yang bilang pandemi COVID-19 ini sampai 2021. Iya sampai 2021 Maret katanya baru dapat vaksin tuh kita, katanya Maret. Soalnya katanya tenaga medis dulu yang wajib didapetin gitu, baru kita baru warga sipil baru dapat. Ya semoga aja
pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas semua. Karena bagi gue gimana ya, kalau kuliah offline ini mungkin gue lebih butuhnya tuh lebih kangennya, ya itu gue lebih kangen tempat tempat jajannya sih, bukan dosennya. Kalau dosen ada yang gue kangen, ada satu orang doang yang karena gue cocok sama dia gitu. Yang apa ya? Mungkin gue butuh keadaan normal karena mungkin gue butuh panggung buat open mic, buat biar gue nggak kemana-mana pakai masker lagi. Karena jujur cuy, kalau ngomong kemana-mana pakai masker, gue tuh kalau belanja jadi susah kan. Kita tuh jadi belanja jadi susah cuy. Pengap banget. Oke, mungkin ini aja podcast nggak jelas kita. Sudah namanya nggak tahu namanya. Podcastnya kadang ngobrolnya ribet-ribet, random. Tapi nggak masalah. Mungkin kalau misalkan teman-teman dapat positifnya di sini ya silakan ambil. Yang negatifnya kalau mau ambil silakan juga. Ya, tapi kita nggak bertanggung jawab kalau Anda jadi orang negatif atau orang toksik, karena saya tidak mengajarkan hal itu ya. Walaupun gue sebenarnya gue ngerasa diri gue toksik juga sih. Soalnya kan gue kerja di bidang komedi tuh ya. Kadang ada orang juga yang tersinggung pak, kayak ih ini orang toksik banget gitu. Ya gue mengklaim aja lah diri gue nih orang toksik lah. Ya udah oke, sekian podcast nggak tahu namanya ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye. See you, bye.